Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Kudusnya hidup dengan mengasihi sesama. Shalom saudaraku. Hidup kudus atau suci bukan sekedar konsep abstrak, tetapi sebuah tujuan yang dapat dicapai dengan mematuhi perintah Tuhan. Orang-orang yang ingin hidupnya kudus akan berusaha mengejar kekudusan dengan memperhatikan apa yang menjadi perintah Tuhan. Imamat Fatsal 19 ayat 9 dan 10. Pada waktu kamu menuai hasil tanammu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut, sebab semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Yahweh Tuhanmu. Bapa Yahweh mengajar bangsa Israel untuk mengejar kekudusan dengan memperhatikan dan memelihara orang miskin dan orang asing, yaitu para pendatang atau perantau yang mengadu nasib di negeri Israel. Melalui Musa, Bapa Yahweh mengajar orang Israel untuk tidak menyabit ladang habis sampai ke tepinya saat panen hasil tanaman mereka. Artinya, mereka harus menyisakan sebagian panen mereka dan tidak memungut apa yang ketinggalan dari penuaian. Orang Israel juga diperintahkan untuk tidak memungut buah anggur yang jatuh di kebun anggur. Orang Israel diajar untuk melihat hasil tanaman di sudut-sudut ladang yang jatuh di tanah atau sisa-sisa panen buah anggur sebagai kesempatan bagi orang lain untuk bertahan hidup. Di akhir perintah itu, Tuhan menegaskan dengan berkata, "Akulah Yahweh Tuhanmu," mengingatkan bangsa Israel bahwa Bapa Yahweh, Tuhan yang mereka sembah, adalah Tuhan yang kudus, Tuhan yang penuh kasih, yang telah menuntun mereka keluar dari negeri di mana mereka diperbudak, di mana mereka hidup sebagai orang asing, dan Tuhan membebaskan mereka, memelihara hidup mereka sampai mereka pada akhirnya masuk ke tanah perjanjian. Sebagaimana Tuhan memberkati bangsa Israel, Tuhan juga mau bangsa Israel menjadi berkat bagi orang miskin dan bagi orang asing di negeri mereka. Bangsa Israel diajar bahwa untuk mengejar kekudusan, bangsa Israel harus menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan dan akal budinya. Tetapi bangsa Israel juga diajar untuk menjaga kekudusan mereka dengan mengasihi sesama, berbelas kasihan kepada sesama. Perintah ini kemudian menjadi kebiasaan yang baik yang dilakukan turun-temurun di tengah-tengah bangsa Israel. Kita sudah belajar bahwa kebiasaan baik yang dilakukan terus-menerus akan menjadi sebuah karakter yang baik yang susah untuk diubah. Ketika Rut, perempuan Moab itu pulang bersama dengan Naomi mertuanya ke Bethlehem, Rut tahu dia harus bertanggung jawab untuk kehidupan mertuanya. Maka Rut pergi ke ladang-ladang yang sedang melakukan penuaian dan meminta izin kepada pengawas untuk diperbolehkan memungut sisa-sisa jelai di belakang penyabit. Sekalipun pengawas ladang itu bukan pemilik ladang itu, tetapi pengawas itu memperbolehkan. Kenapa?
karena itu adalah kebiasaan yang baik yang diperintahkan oleh Tuhan untuk mengizinkan orang miskin dan orang asing memungut sisa-sisa hasil tuaian. Hanya orang-orang Israel yang mau mengejar kekudusan akan menghormati Tuhan, takut akan Tuhan, dan mentaati perintah Tuhan. Mereka tidak akan menyabit ladang habis sampai ke tepinya dan menyisakan hasil panen buah anggur untuk menunjukkan bahwa Yahweh adalah Tuhan mereka. Saudara, perintah ini juga berlaku bagi kehidupan kita orang percaya di akhir zaman ini, yaitu untuk memelihara kekudusan kita dengan cara mengasihi sesama, berbelas kasihan kepada sesama, menjadi berkat bagi sesama. Memang kita tidak punya ladang, tidak punya pohon anggur, tetapi kita harus ingat di dalam berkat yang Tuhan berikan kepada kita, ada yang Tuhan titipkan kepada kita untuk orang lain. Dan Tuhan mau kita menjadi penyalur dari berkat-berkat Tuhan. 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ayat ini memberitahukan kepada kita berkat Tuhan itu bisa berupa roti dan bisa berupa benih. Roti untuk kita makan, benih untuk kita tabur. Tidak semua berkat untuk kita nikmati sendiri, tetapi ada berkat-berkat yang harus kita taburkan untuk orang lain, yaitu benih yang Tuhan titipkan kepada kita. Orang-orang percaya yang mau menjaga hidupnya kudus akan menghormati Tuhan, hidup takut akan Tuhan dan mentaati perintah Tuhan. Maka mereka tidak akan menghabiskan berkat yang Tuhan berikan untuk diri mereka sendiri. Mereka tidak akan memakan benih yang Tuhan titipkan kepada mereka. Orang percaya yang mengejar kekudusan hidup akan tahu bahwa hidupnya dan cara hidupnya akan memperkenalkan kepada dunia siapa Tuhan yang dia sembah. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Tuhan semakin membawa kami untuk kami hidup kudus di hadapan Tuhan. Kami belajar hari ini bahwa untuk mengejar kekudusan, kami juga harus memperhatikan bagaimana kami memelihara kehidupan orang lain melalui setiap berkat yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami agar dalam hidup ini dan cara hidup kami boleh menunjukkan kepada dunia siapa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kudus, Tuhan yang penuh kasih, yang mau kami juga hidup mengasihi sesama kami. Kami bersyukur kepadamu dan kami siap untuk menjadi pelaku firman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari terus mengejar kekudusan hidup dengan mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan dan akal budi kita, serta mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati.